kelas 10 AKL 2. Perkenalkan, saya Lydia Operesya Manulang. Saya Jani Sina. Saya Farida Purniatawan. Saya Raya Salim Samsi. Sebelum lanjut ke wawancara, izinkan saya untuk menjelaskan tentang akuntansi. Jurusan akuntansi adalah sebuah studi yang mempelajari teknik dalam mengukur dan mengelola sebuah transaksi dengan melakukan pengidentifikasian, pencatatan, pengelolaan, dan peringkasan yang disajikan pada laporan keuangan. Prospek kerja lulusan akuntansi biasanya itu ada akuntan publik, manajer akuntansi, account officer, financial analyst, internal auditor, dan asisten controller. Alasan kelompok kami memilih jurusan akuntansi untuk diwawancara ini adalah untuk memperluas wawasan atau menganalisis lebih dalam tentang jurusan ini, seperti skill apa saja sih yang harus dikembangkan, dan mengetahui bagaimana pekerjaan yang akan didapat tentang jurusan ini, serta masalah-masalah apa saja yang harus dihadapi selama bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raya Bisali Abrisam dari kelas 10 AKL 2. Hari ini saya ingin mewawancara Ibu untuk tugas P5 saya. Dengan Ibu siapa? Saya Mas Rohatul Inayah. Saya di sini guru akuntansi. Langsung pertanyaan yang pertama ya Bu. Pekerjaan apa yang Ibu jalani saat ini? Saya bekerja sebagai guru akuntansi di SMK Negeri 41 Jakarta. Berapa lama Ibu menjalani pendidikan untuk menjadi seorang guru? Untuk proses pendidikan, mungkin karena saya dulu melalui pendidikan S1 saya lalui selama 4 semester atau 4 tahun atau 8 semester. Pertanyaan ketiga, apa yang membuat Ibu tertarik dari jurusan akuntansi ini? Saya memang sangat tertarik dengan jurusan akuntansi itu dari saat sejak saya SMP ya. Jadi saya memang suka hitung-menghitung. Saya juga tertarik mengelola keuangan. Kemudian setelah saya lulus SMP, saya memang secara sengaja masuk ke jurusan SMK dan mengambil jurusan akuntansi. Setelah lulus SMK, kemudian saya tertarik lagi untuk menjadi pendidik. Maka saya menggabungkan dua itu menjadi pendidik di bidang akuntansi, sehingga saya mengambil pendidikan di bidang akuntansi. Bagaimana saran Ibu untuk orang-orang yang takut salah memilih jurusan atau saat ini sudah masuk, dia merasa kalau dia salah masuk jurusan? Kalau kita merasa salah masuk jurusan, itu artinya kan kita masuk jurusan tidak sesuai dengan yang kita inginkan di awal, atau mungkin kita masuk jurusan hanya sekedar ikut-ikutan atau mengikuti saran orang lain seperti orang tua, kakak, saudara, dan yang lainnya. Nah, kalau memang itu sudah terjadi, maka saran Ibu ya, apapun itu di jurusan apapun, atau mungkin hal yang pelajaran deh gitu, misal kita belum merasa harus apa yang saya lakukan gitu, agar kalau saya ibaratkan gini, kalau kita itu sudah kejebur gitu ya, kan basah gitu, daripada kita basah masuk angin, mendingan kita mandi aja sekalian gitu. Jadi kita pakai sabun, pakai wangi dan sebagainya. Jadi walaupun kita naik, kita itu dalam keadaan bersih dan wangi. Nah, begitu juga seperti itu ketika kita memang sudah salah masuk jurusan ya, bagaimana tipsnya nih gitu, kalau kita biasa. Nah, karena kita tidak mungkin ya, katakanlah tidak mungkin saya keluar dari jurusan ini karena saya udah di sini. Misal kamu masuk ke SMK sini ambil jurusan akuntansi, kan nggak bisa ya pindah, kecuali pindah sekolah pun harus mulai dari awal lagi gitu kan. Maka yang pertama harus kamu lakukan adalah menyukai terlebih dahulu jurusan itu. Apapun yang ada di dalam jurusan itu kamu suka. Kalau sudah suka, kita itu kita bahkan pernah dengar istilah, katakanlah kalau kita sudah cinta itu apapun kita itu pandangan buruk apapun itu lewat. Maka kita harus sukai dulu. Kamu nggak akan
bisa mengikuti semua pelajaran tanpa kamu menyukai. Pokoknya bagaimana caranya kamu suka, timbulkan rasa cinta, timbulkan rasa suka. Kalau kamu sudah timbul rasa suka, timbul rasa cinta, maka kamu tidak akan mau tertinggal sedikit pun gitu. Tidak akan mau tertinggal dalam artian apa? Tertinggal tidak mengikuti pelajaran, tertinggal pemahaman kita. Jadi kamu juga akan selalu berusaha mengikuti di kelas. Kamu juga akan selalu berusaha untuk memperkuat pemahaman kamu tentang semua pelajaran-pelajaran yang ada di jurusan itu. Jadi yang pertama adalah suka atau cintai. Yang kedua, kalau kamu sudah suka atau cinta, maka pasti akan mudah gitu. Nah, disitulah baru kita memperkaya dan memperdalam apa yang seharusnya ada di jurusan itu. Tapi mustahil tanpa rasa suka itu bisa terjadi. Itu seperti itu. Ya, itu aja ya. Terus apakah jurusan akuntansi ini berguna untuk masa depan? Oh, sangat berguna. Jurusan akuntansi itu adalah ilmu di mana mempelajari ilmu yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, gitu kan. Pengelolaan keuangan itu ada di semua lini kehidupan, bukan hanya perusahaan, di lini kehidupan. Kata kalau udah perusahaan udah pasti berkaitan dengan keuangan kan, harus ada pengelolaan keuangan, melakukan penghitungan keuangan. Oke, itu kalau perusahaan. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari pun akuntansi itu sangat dekat gitu. Jadi akuntansi itu berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Misal saya tidak bukan ibu bekerja ya, bukan wanita karir, tapi saya di rumah. Dengan ilmu akuntansi saya bisa mengelola keuangan saya sebagai ibu rumah tangga. Atau misal saya sebagai ibu rumah tangga kemudian mempunyai usaha pun kalau kita mempunyai basic akuntansi maka kita akan mudah melakukan pengelolaan sehingga terhindar dari kerugian gitu ya. Bagaimana memajukan usaha kita dan sebagainya. Ya apalagi kalau kita dalam kerjaan di bidang apapun ya, di perusahaan manapun tidak ada yang tidak membutuhkan orang yang ahli di bidang keuangan. Jadi baik itu dalam kehidupan sehari-hari ataupun di semua lembaga, semua instansi, semua perusahaan itu membutuhkan keahlian akuntansi seperti itu. Skill apa saja sih yang harus dimiliki untuk jurusan akuntansi? Boleh jelasin nggak bagaimana cara mengembangkan skill itu? Oke. Tentunya skillnya adalah keterampilan yang harus kita miliki. Keterampilan manual berarti hitung-hitung ya, penggunaan kalkulator gitu ya. Kemudian kalau kita melakukan perhitungan secara manual berarti kita harus mengerti penggunaan kalkulator gitu. Ada kalkulator yang sangat sederhana dan ada juga kalkulator yang kompleks gitu ya, berkaitan dengan keuangan. Kemudian kita juga harus mempunyai keterampilan di bidang komputer, khususnya Excel. Iya, Microsoft Excel atau spreadsheet ya. Spreadsheet itu banyak, salah satunya Microsoft Excel gitu. Jadi karena kita itu menghitung pengolahan data, maka spreadsheet ini atau Microsoft Excel ini, penguasaan kita terhadap Microsoft Excel ini sangat mempengaruhi kita dalam bekerja di bidang akuntansi gitu. Kemudian selain itu masih komputer juga, itu adalah skill dalam penguasaan beberapa aplikasi komputer akuntansi gitu yang mungkin bisa kita gunakan dalam bekerja. Untuk apa? Untuk lebih mengefisiensikan biaya dan efektivitas waktu. Jadi kalau kita menggunakan aplikasi kan lebih efisien dan lebih efektif, lebih rapi juga gitu. Seperti itu. Ya, kemudian ada lagi, kemudian bahasa juga. Jadi kita juga harus punya skill bahasa. Jadi minimal bahasa Inggris ya, kita mesti punya gitu dasar gitu. Seperti itu. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu, apakah personal branding itu penting dalam bekerja? Kira-kira personal branding apa yang harus dimiliki agar bisa mencapai pekerjaan yang kita mau? Sangat penting. Jadi dalam apapun, apalagi bekerja, kamu sebagai siswa pun perlu personal branding. Personal branding itu kan dalam rangka apa sih? Kita itu
itu apa yang bisa kita, gampangnya nih ya, kasarnya apa yang bisa kita pamerkan, apa yang bisa kita tawarkan dari diri kita, apa yang kita miliki gitu, kita sampaikan gitu. Itu personal branding. Jadi bagaimana kita itu membuat orang itu, bagaimana membranding kita gitu, menilai kita nantinya seperti apa. Personal branding, kamu ingin dinilai sebagai anak yang centil gitu ya, misal bersolek setiap hari gitu kan, itu adalah bagian dari personal branding, cara ngomongnya manja dan sebagainya. Tapi kalau misal kamu ingin dinilai atau dilabelin lah gampangnya ya, dilabelin sebagai anak akuntansi, ya personal brandingnya ya kamu mampu di bidang tadi, skill-skill yang saya sebutkan, yang sebelumnya saya sebutkan, mampu di bidang akuntansi gitu ya, mampu dalam penguasaan bahasa, dan juga orang-orang akuntansi itu harus juga meyakinkan kepada orang bahwa kita itu orang yang jujur, disiplin gitu ya. Selain mampu di bidang kompetensi kita gitu ya, dengan skill-skill yang tadi harus kita miliki, itu juga kita harus menjadi atau menunjukkan bahwa kita itu mampu diberikan amanah dalam pengelolaan keuangan, jujur dan disiplin, karena itu adalah kunci untuk orang akuntansi. Kendala apa saja yang sudah Ibu alami selama bekerja di jurusan akuntansi? Lalu bagaimana cara Ibu untuk menyelesaikan masalah tersebut? Oke, maksudnya dalam bidang Ya, pendidikan pendidikan akuntansi. Kendalanya karena saya kan di bidang akuntansi ya, mengajar, jadi akuntan pendidik gitu ya. Jadi dalam mengajar, karena saya itu mengajar di akuntansi, salah satunya adalah komputer akuntansi ya, dimana kita menggunakan komputer baik itu spreadsheet ataupun aplikasi gitu ya. Satu kendalanya adalah jika ada komputer yang kadang-kadang tiba-tiba rusak saat dikerjakan, atau kalau misal kita mengajar di sekolah yang kurang fasilitas di komputernya ya, atau mungkin anak-anak tidak memiliki fasilitas laptop di rumah sehingga dia hanya bisa belajar di sekolah, sementara di sekolah itu harus gantian dengan anak-anak lain gitu ya. Itu kendalanya. Yang kedua, kalau misal kita nggak update, jadi kita harus update mengenai aplikasi-aplikasi gitu ya, yang terpakai di dunia usaha gitu. Jadi kalau misal saya tidak update, kira-kira aplikasi keuangan akuntansi yang dibutuhkan yang banyak digunakan di perusahaan itu apa? Kalau misal saya nggak update, maka saya akan membuat siswa-siswa saya tertinggal juga gitu dalam dalam penguasaan kemampuan. Iya, jadi sebisa mungkin saya harus update agar apa yang saya ajarkan, apa yang siswa saya terima itu kompetensinya sesuai dengan yang industri butuhkan gitu. Kemudian yang menjadi kendala juga adalah kadang-kadang peraturan-peraturan pemerintah terkaitan dengan pajak itu telat saya ketahui. Saya kadang-kadang kalau kita tidak update, sekali lagi sebenarnya kembali lagi kepada saya yang kurang update. Jadi saya harus betul-betul mengupdate diri terus tentang mengenai peraturan pemerintah berkaitan dengan pajak dan sebagainya, karena itu sangat berkaitan dengan penghitungan gitu ya di dalam siklus. Prospek kerja apa saja yang bakal kita dapat kalau lulus dari jurusan akuntansi? Apakah hanya menjadi seorang akuntan atau bisa yang lain? Bisa yang lain gitu. Selain kan tadi sudah saya bilang ya, ilmu akuntansi itu kan sangat erat dengan sangat erat dengan kehidupan sehari-hari. Artinya kalau kita punya skill atau kompetensi di bidang akuntansi, kita bisa melakukan pengelolaan keuangan gitu ya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yang jelas sebagai akuntan gitu ya. Tapi apakah akuntan ada bagi bagian-bagiannya, kasir misal ya, banyak yang jelas yang berkaitan dengan keuangan gitu. Tapi kalau misal kita tidak sebagai akuntan, tadi kan selain akuntan ada gitu. Kalau kamu berwirausaha gitu kan kamu udah tahu pengelolaan akuntan gitu kan. Saya tahu pengelolaan keuangan, maka akan lebih mudah gitu mengelola usahanya gitu kan. Itu bisa gitu. Berwirausaha pun bisa, tidak hanya sebagai akuntan saja gitu.
dan lebih luas juga sih. Misal kita juga bisa tetap bekerja di bidang yang masih berkaitan dengan manajemen atau apa ya. Intinya kalau kita sudah mengerti tentang pengelolaan keuangan tadi dalam dalam kehidupan sehari-hari itu, insya Allah sangat akan bermanfaat. Pertanyaan yang terakhir, untuk bekerja di bidang akuntansi seperti seorang akuntan ini, apakah harus memiliki minimal pendidikan seperti D3 atau S1 atau yang lainnya? Akuntansi itu kan keahlian ya. Memang keahlian itu memang harus ditempuh dengan jalur pendidikan. Ya, gimana lagi kita bisa memiliki keahlian akuntansi ini kalau tidak melewati jalur pendidikan. Kalau dibilang D3, S1 gitu ya, apa S2, yaitu penting untuk kita ikuti. Tapi kalau misal ibu saya lulusan SMK, apakah saya tidak bisa misal bekerja di bidang akuntansi kalau saya tidak melanjutkan S1, D3 atau S1 gitu ya? Sebenarnya tetap bisa, asalkan ya tadi harus mengikuti, harus lebih bekerja keras gitu kan. Punya dasar akuntansi di SMK, misal kamu harus mengikuti kursus-kursus, karena banyak juga kursus-kursus akuntansi yang ada yang disiapkan, yang diperbolehkan kita ikut. Tapi apakah penting untuk mengikuti pendidikan D3 atau S1? Ya jawabannya penting ya, karena itu memang akuntansi diperoleh dari salah satunya yang melalui jalur pendidikan. Sekian pertanyaan yang bisa saya sampaikan kepada Ibu. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama, terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raya Abisali Abrisam dari kelas 10 AKL 2. Maaf nih gak waktunya. Saya ini ada tugas dari sekolah buat ngelakuin wawancara tentang pekerjaan. Nah, saya meminta izin untuk mewawancarai kakak. Dengan kakak siapa? Dengan Gilang. Kak Gilang. Iya. Pertanyaan pertama, prospek kerja apa yang kakak sedang jalani saat ini? Ya, saya jadi talent source gitu. Jadi nyari talent yang untuk kita salurin bekerja gitu. Kita juga harus bisa mengimbangi. Apa yang membuat kakak tertarik buat masuk bekerja ini? Yang buat saya tertarik, saya apa ya? Jujur di hati saya tuh pengen ngurangin jumlah pengangguran di Indonesia. Gitu. Karena dengan posisi saya saat ini, saya bisa masukin dan mencari orang untuk saya salurin bekerja. Gitu kan. Bekerja ya? Ya, betul. Sama brand-brand yang Bagaimana saran kakak untuk orang yang takut nih, misal kayak salah pilih pekerjaan gitu, kalau misalnya kita udah masuk nih tapi kita ngerasa salah gitu? bisa bekerja sama dengan Foot Locker, Kalau itu gimana ya, itu tergantung kita pas waktu milih dan waktu melamar bekerja. Cara ngejalaninnya juga ya? Cara jalinnya. Jadi jangan jadi orang yang introvert. Kalau bisa jadi orang yang aktif di tempat kerja dan banyak bertanya dan harus banyak cari tahu gitu, dan banyak belajar intinya kalau di tempat pekerjaan. Adidas gitu. Jadi tuh Skill apa saja sih yang harus dimiliki untuk dunia pekerjaan sekarang ini? Kalau sekarang saya lihat itu banyak banget yang ini ya, yang skill ya. Skill itu di IT. Karena di IT menjanjikan gitu. Fresh graduate aja bisa pegang 6 sampai 7 juta. Udah di atas UMR Iya, ya? ada UMR sekarang IT. Asal dia punya portofolio bagus dan pernah PKL di bidang tersebut gitu. betul. Gimana sih Kak cara untuk mengembangkan atau mengasah kemampuan kita dalam bidang ini agar bisa mencapai cita-cita yang kita mau? Untuk kembangin. Ya, untuk mengembangin skill kita gitu. Kalau ngembangin skill, kalau ada seminar, kalau ada kayak kelas-kelas yang, kalau saya itu kelas HR ya sebutannya ya. Kalau kelas HR itu ikut gitu ya, seminar, terus ada pelatihan, itu ikut aja gitu. Maupun gratis atau bayar itu ikut gitu. Dan kalau bayar juga lihat dulu ya berapa ya nominal ya. Kalau kita mampu kita bayar ikut, kalau enggak ya jadi paksain gitu. Yang penting kalau ada yang gratis, gas ikut aja gitu. Gas aja langsung. Iya, biar kita tahu knowledge
banyak tentang apa yang harus kita dapat gitu untuk mengasah skill kita gitu. Menurut kakak, apakah personal branding itu penting dalam bekerja? Kira-kira personal branding apa yang harus kita miliki agar bisa mencapai pekerjaan yang kita mau? Oh, kalau personal branding itu tergantung pekerjaan ya kak. Kalau personal branding itu saya pikir salah satu emang bawaan diri ya. Ya, bawaan diri. Dia bawaan diri. Kalau emang dia asik, dia akan jadi orang yang asik. Sesuaiin ya. Kalau dia orangnya kurang asik ya, gimana ya, kayak contoh introvert lah, gitu. Susah diajak ngobrol. Kita komunikasi itu jadi satu arah gitu. Jadi usahakan jadi manusia yang kalau diajak ngobrol, kita ajak ngobrol balik gitu. Jangan diam-diam aja. Ya, jangan diam-diam aja, betul. Terus kendala apa aja sih yang kakak udah alami dalam pekerjaan ini? Terus cara kakak nih menyelesaikan masalahnya? Oh, kalau kendala sih untuk saat ini belum ada ya. Belum ada. Alhamdulillah belum ada. Jalani dengan happy. Make it happy. Dari Penuh hati ya? Ya, betul. Buatlah happy gitu. Biar seneng. Kalau seneng apapun yang kita kerjain itu nggak akan berat. Terima kasih kak. Ya, udah. Sekian untuk wawancara saya. Maaf mengganggu waktunya ya. Ya, siap.